Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurul Fadilah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan mempresentasikan materi tugas untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai KD 3.7 tentang nilai-nilai moral dalam karya fiksi. Langsung saja. Kegiatan pembelajaran 1. Nilai-nilai moral dalam karya fiksi. Poin pertama, hakikat karya fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berupa prosa naratif yang bersifat imajinatif, tetapi biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang amat mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Karya fiksi biasanya berupa novel maupun cerpen. Karya fiksi juga menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesama, interaksinya dengan diri sendiri dan dengan Tuhannya. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Walaupun berupa hasil kerja imajinatif, khayalan, tidak benar jika fiksi dianggap sebagai hasil kerja lamunan belaka, melainkan penghayatan dan perenungan, serta intens perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan. Perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, jenis karya fiksi. Jenis karya fiksi dikelompokkan menjadi beberapa macam. Karya fiksi yang mendasarkan pada fakta disebut sebagai fiksi historis jika yang menjadi dasar penulisan adalah fakta sejarah. Misalnya, Hitam dari Khurasan, Tentara Islam di Tanah Galia, karya Darzi Zaidan. Novel historis terikat oleh fakta-fakta yang dikumpulkan melalui penelitian berbagai sumber. Namun, ia pun tetap memberikan ruang gerak untuk fiksionalitas. Misalnya, dengan memberitakan pikiran dan perasaan tokoh lewat percakapan. Karya-karya biografis orang terkenal seperti Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Anam Adam, Kuantar Kau ke Gerbang, karya Ramadan KH, Tahta untuk Rakyat, karya Mokhtar Lubis, dan Sang Pencerah, karya Akmal Nasery Basra. Yang dapat digolongkan sebagai karya fiksi adalah novel serius, mencakup novel serius, novel populer, dan novel teen lit, cerpen, dan roman. Contoh novel serius misalnya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, semuanya karya Pramondia Anantathler. Ketiga, nilai moral dalam karya fiksi. Karya sastra, selain sebagai media komunikasi, juga dipandang sebagai suatu sarana untuk mengajarkan sesuatu kepada pembaca. Telaah moral filosofis yang dikembangkan Plato dalam Sujiono dinyatakan bahwa fungsi sastra adalah mengajarkan moralitas, baik yang diorientasikan kepada ajaran religi maupun falsafah. Sehubungan dengan nilai-nilai dalam karya sastra, Shipley dalam Tarigan 1984 sampai 1994 mengemukakan nilai-nilai dalam sastra meliputi 5 macam, yaitu yang pertama ada nilai hedonik. Apa sih yang disebut nilai hedonik itu? Nilai hedonik yaitu nilai yang memberi kesenangan secara langsung. Yang kedua, nilai artistik. Nilai artistik yaitu nilai yang memanifestasikan keterampilan seseorang. Yang ketiga, nilai kultural, yaitu nilai yang mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat. Yang keempat, nilai etis, moral, dan religius,
jika di dalamnya terkandung ajaran moral, etika, dan agama. Yang kelima, nilai praktis. Jika dalam karya sastra itu terkandung hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Moral dalam karya sastra biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil atau ditafsirkan lewat cerita yang bersangkutan dengan pembaca. Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dan itulah yang ingin disampaikan oleh pengarang. Menurut Burhan Nurgiantoro, jenis moral dalam karya sastra dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama, moral aspek kehidupan antara manusia dan Tuhan. Yang kedua, moral aspek kehidupan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, moral dalam aspek kehidupan antara manusia dengan nuraninya. Yang keempat, moral dalam aspek kehidupan antar manusia dengan alam. Kegiatan pembelajaran 1 selesai. Langsung saja ke kegiatan pembelajaran 2. Materinya tentang menilai 2 buku fiksi dan non-fiksi. Untuk menilai sebuah kumpulan cerita, terdapat sejumlah pertanyaan yang dapat kita jadikan panduan. Berikut beberapa pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya, apa sajakah tema cerita yang terdapat dalam kumpulan cerpen tersebut? Apakah tema tersebut benar sebagai kebenaran umum? Yang ketiga, peristiwa-peristiwa apa sajakah yang dipilih untuk melayani tema cerita? Yang keempat, mengapa suatu cerita lebih menonjol daripada cerita yang lainnya? Yang kelima, bagaimana peristiwa-peristiwa itu mengantarkan perjalanan hidup tokoh utamanya? Yang keenam, di mana dan kapankah peristiwa-peristiwa tersebut terjadi? Yang ketujuh, bagaimana cara pengarang dalam menampilkan karakter-karakter tokoh-tokohnya? Yang kedelapan, dari sudut pandang siapakah cerita-cerita tersebut diceritakan? Yang kesembilan, bagaimana cara pengarang menyampaikan amanatnya? Yang kesepuluh, gaya bahasa apakah yang digunakan pengarang dalam cerita-cerita tersebut? Yang kesebelas, apakah penggunaan gaya bahasa itu tepat, wajar, dan hidup? Yang terakhir, bagaimana kelebihan dan kelemahan buku kumpulan cerpen tersebut? Karya cerpen, seperti halnya novel, juga mengandung unsur-unsur intrinsik seperti tema latar cerita, sudut pandang atau gaya penceritaan, tokoh dan penokohan, alur cerita, amanat atau pesan, gaya bahasa, nilai-nilai moral, dan lain-lain. Selain itu, karya fiksi juga juga dipengaruhi oleh unsur di luar karya sastra, misalnya zaman atau masa karya itu diciptakan, pandangan hidup pengarang, dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.